Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan untuk sama-sama mendengarkan tausiah yang insyaallah bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan seluruh umat manusia dan pembawa risalah kebenaran. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang seorang tokoh besar yang namanya tertulis indah di dalam sejarah Islam, yaitu adalah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Sosok ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan militer, tetapi juga menjadi teladan dalam membaca situasi, menganalisis kelemahan lawan, serta memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan. Ayo ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah, siapakah Muhammad Al-Fatih? Nama lengkapnya adalah Sultan Mehmed II, lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah saat itu. Beliau diangkat sebagai sultan pada usia 19 tahun, sebuah usia yang sangat muda untuk memimpin kerajaan besar. Namun dengan pendidikan yang kuat dan semangat yang besar, ia membuktikan diri sebagai pemimpin sejati. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih dididik oleh ulama-ulama hebat, salah satunya Syekh Aqsamsuddin, guru besar. Ini tidak hanya membimbingnya dalam ilmu agama saja, tetapi juga menanamkan visi besar untuk menaklukkan Konstantinopel. Sebagaimana yang dijanjikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la tuftahanna Konstantiniyah, fala ni'mal amir amiruha, wa la ni'mal jaish, dzalikal jaish. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya itu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjadi sumber motivasi utama bagi Muhammad Al-Fatih. Ia ingin menjadi pemimpin yang dipuji Rasulullah SAW dan membuktikan bahwa janji Allah adalah kebenaran. Ayo ikhwah, Konstantinopel adalah kota legendaris yang selama lebih dari 1000 tahun menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium. Kota ini terkenal sebagai salah satu kota dengan pertahanan terkuat di bumi, dikelilingi oleh tembok-tembok besar, parit, dan selat yang strategis. Namun Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota ini dengan strategi yang sangat cerdas. Marilah kita pelajari strategi-strategi tersebut. Yang pertama adalah membaca kelemahan musuh. Salah satu kunci kemenangan Muhammad Al-Fatih adalah kemampuannya di dalam membaca kelemahan musuh. Ia memahami bahwa meskipun Konstantinopel dilindungi oleh tembok-tembok besar yang sangat kuat, kota tersebut tetap memiliki titik lemah yang dapat dieksploitasi. Al-Fatih menganalisis bahwa tembok ini bisa dihancurkan dengan penggunaan teknologi meriam besar yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam sejarah penaklukan. Selain itu, ia melihat bahwa selat yang melindungi kota bukanlah hal yang tak bisa diatasi dengan menggunakan kapal melalui daratan. Al-Fatih juga menyadari bahwa Kekaisaran Bizantium pada saat itu berada dalam keadaan yang sangat lemah. Mereka kekurangan pasukan dan dukungan dari Eropa yang semula diharapkan. Pengetahuan akan kondisi musuh ini membantunya memilih waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Hal ini mencerminkan prinsip di dalam Islam yang menuntut kita untuk memahami dan membaca situasi dengan bijaksana. Yang kedua, menggunakan teknologi modern. Meriam raksasa Muhammad Al-Fatih bekerja sama dengan Urban, seorang insinyur dari Eropa Timur, untuk menciptakan meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok kota. Meriam ini memiliki daya ledak yang sangat besar dan menjadi alat yang sangat efektif dalam menembus pertahanan Konstantinopel. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan haruslah digunakan untuk mendukung perjuangan Islam. Yang ketiga, inovasi kapal melalui daratan. Ketika musuh berpikir bahwa mereka
akan aman karena rantai besi besar yang menghalangi teluk tanduk emas. Muhammad Al-Fatih memutar otak dan mengangkut 70 kapal melalui daratan sejauh 3 mil. Kapal-kapal ini dipindahkan menggunakan kayu gelondongan yang dilumuri minyak untuk mempermudah pergerakan. Langkah ini tidak hanya mengejutkan musuh, tetapi juga membuka jalur serangan baru yang tidak terduga. Strategi ini menunjukkan bagaimana inovasi dan kreativitas bisa menjadi senjata yang sangat ampuh dalam menghadapi rintangan. Yang keempat, memblokade suplai musuh. Muhammad Al-Fatih membangun benteng Rumeli Hisari di tepi Eropa Selatan, Bosporus, untuk memutus suplai logistik Bizantium. Dengan strategi ini, Bizantium semakin melemah karena kekurangan makanan dan dukungan dari luar. Penguasaan perdagangan dan suplai logistik ini sangat menentukan dalam perang dan taktik pengepungan. Yang kelima, motivasi spiritual. Pasukan Muhammad Al-Fatih tidak hanya mengandalkan strategi militer, tetapi juga membangun semangat spiritual pasukannya. Ia sering mengingatkan mereka tentang hadis Nabi Muhammad SAW mengenai keutamaan menaklukkan Konstantinopel. Pasukannya diajak untuk selalu beribadah, berdoa, dan memperkuat keyakinan bahwa perjuangan mereka adalah jihad fi sabilillah. Lantas semangat inilah yang menambah kekuatan moral pasukan Utsmaniyah dalam menghadapi tantangan besar. Setelah pengepungan selama 53 hari, Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan umat Islam pada tanggal 29 Mei 1453. Kemenangan ini menandai akhir kekaisaran Bizantium dan menjadikannya Konstantinopel ibu kota baru Kesultanan Utsmaniyah yang kemudian dinamakan Istanbul. Ayyuhal ikhwah, dari kisah Muhammad Al-Fatih inilah ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik, tidak hanya dalam konteks peperangan, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Yang pertama adalah keimanan yang kokoh. Muhammad Al-Fatih membuktikan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pondasi dari segala keberhasilan. Allah berfirman, "Wa man nasru illa min 'indillah, innallaha 'azizun hakim." Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua adalah kemampuan membaca situasi. Muhammad Al-Fatih menunjukkan kepada kita bahwa untuk mencapai keberhasilan, kita harus cerdas dalam membaca situasi. Tidak hanya melihat kekuatan lawan, tetapi juga kelemahan mereka. Dalam kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan pada tantangan yang tampaknya tak teratasi. Namun dengan analisis yang matang dan kesiapan, kita dapat menemukan solusi. Yang ketiga, pentingnya ilmu dan teknologi. Kesuksesan Al-Fatih tidak lepas dari penggunaan teknologi modern seperti meriam raksasa. Ini menunjukkan pentingnya inovasi dan ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan. Seperti dalam kehidupan kita, ilmu pengetahuan adalah alat yang sangat amat kuat dalam mengatasi berbagai persoalan. Yang keempat, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menunjukkan sikap toleransi terhadap penduduk Konstantinopel. Mereka diberikan kebebasan menjalankan agamanya masing-masing sesuai ajaran Islam tentang keadilan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Ayyuhal ikhwah. Yang kelima, inovasi di dalam menghadapi rintangan. Salah satu contoh nyata dalam perjuangan Muhammad Al-Fatih adalah kemampuannya untuk berpikir kreatif dalam menghadapi rintangan, seperti memindahkan kapal melalui daratan untuk mengatasi penghalang rantai besi yang dipasang oleh musuh. Ini menunjukkan bahwa di dalam menghadapi tantangan besar, kita harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi. Terkadang, jalan terbaik bukanlah jalan yang sudah ada, melainkan jalan yang kita ciptakan sendiri dengan berpikir di luar kebiasaan. Prinsip ini sangat relevan dalam dunia modern kita yang penuh dengan berbagai hambatan. Ayyuhal ikhwah, pelajaran dari kisah Muhammad Al-Fatih bukan hanya terbatas pada konteks peperangan dan penaklukan. Banyak nilai dan prinsip yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Berikut adalah beberapa refleksi yang dapat kita jadikan pedoman. Yang pertama, kepemimpinan yang visioner.
Pemimpin seperti Muhammad Al-Fatih tentunya memiliki visi yang besar untuk menaklukkan Konstantinopel. Kita pun perlu memiliki visi di dalam hidup kita. Tanpa visi yang jelas, kita akan kehilangan arah. Sebagai pemimpin, baik dalam konteks organisasi, keluarga ataupun masyarakat, kita harus mampu memberikan arah dan tujuan yang jelas tentunya, serta menginspirasi orang lain untuk bersama-sama meraih tujuan tersebut. Yang selanjutnya menghadapi kesulitan dengan kesabaran dan kekuatan. Doa Muhammad Al-Fatih dan pasukannya bertempur dalam kondisi yang sangat amat sulit dan penuh tantangan. Namun dengan kesabaran, doa dan keimanan yang kokoh, mereka mampu meraih kemenangan besar. Dalam kehidupan kita juga demikian. Kita sering dihadapkan pada masalah yang berat, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, kita akan bisa dan akan terus maju. Yang selanjutnya menghargai ilmu dan teknologi. Muhammad Al-Fatih memanfaatkan teknologi terbaru seperti meriam besar untuk memenangkan pertempuran. Di dunia yang semakin maju ini, ilmu pengetahuan teknologi adalah kunci untuk menghadapi tantangan zaman. Kita terus-menerus belajar dan berinovasi agar dapat bersaing dan berkembang di tengah kemajuan teknologi. Yang selanjutnya kerjasama dan kolaborasi. Muhammad Al-Fatih tidak bekerja sendiri dalam menaklukkan Konstantinopel. Ia bekerja sama dengan para ahli dan insinyur dari berbagai latar belakang. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kerjasama dan kolaborasi dengan orang lain sangatlah penting. Dengan bergotong royong, kita dapat mengatasi masalah yang lebih besar dan meraih tujuan bersama. Selanjutnya adalah keberanian dalam mengambil keputusan. Ketika Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk memulai pengepungan Konstantinopel, itu bukanlah keputusan yang mudah. Namun dengan perencanaan matang dan keberanian untuk mengambil resiko, ia mampu meraih kemenangan yang sangat besar. Dalam kehidupan kita, terkadang kita harus berani mengambil keputusan yang sulit, meskipun banyak rintangan yang menghadang. Ayyuhal ikhwah, sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan kita. Muhammad Al-Fatih merupakan teladan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan, keberanian, kebijaksanaan, dan semangat juang. Dalam setiap langkah kita, marilah kita berusaha untuk meneladani prinsip-prinsip yang beliau tunjukkan. Yang pertama, beriman dengan sepenuh hati. Sebagaimana Muhammad Al-Fatih yang senantiasa bertawakal kepada Allah, kita pun harus selalu meletakkan iman kita pada tempat yang benar dan meyakini bahwa segala usaha dan perjuangan kita akan mendapatkan hasil yang terbaik menurut takdir Allah. Yang selanjutnya mempersiapkan diri dengan ilmu dan keterampilan. Sebelum memulai pengepungan Konstantinopel, Al-Fatih tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga pengetahuan mendalam tentang musuhnya. Beliau pula dan begitupun pula kita harus mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar dapat menghadapi setiap tantangan dengan bijaksana. Yang selanjutnya, menggunakan sumber daya dengan bijak. Muhammad Al-Fatih tahu kapan dan bagaimana cara menggunakan sumber daya yang ada, baik itu pasukan, teknologi maupun strategi. Ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambilkan keputusan, melainkan memanfaatkan segala potensi yang kita miliki dengan bijaksana. Yang keempat, memperhatikan kondisi dan kelemahan musuh. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Al-Fatih sangat cermat dalam menganalisis kelemahan musuh. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita demikian. Kita juga harus memiliki kemampuan untuk membaca situasi, menganalisis tantangan yang ada, dan mencari solusi yang tepat untuk menghadapinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa kita pelajari pada momen yang berharga ini senantiasa menjadikan amal jariah buat kita dan generasi setelah kita, agar kita mampu meneladani Muhammad Al-Fatih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.